Halo semuanya, kembali lagi di kelas online Pasar dan Lembaga Keuangan. Masih bersama saya, Ida Ayu Agung Paradinawati dan juga Ibu. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai perusahaan modal ventura atau venture capital. Yuk langsung aja kita bahas. Bu Rofiko, mungkin banyak yang belum familiar nih, venture capital itu apa sih Bu sebenarnya? Oke, jadi gini ya, Ida Ayu, kalau di Amerika itu venture capital pertama kali berdiri tahun 1946, berarti setahun setelah Indonesia merdeka. Mereka mendirikan venture capital ini karena untuk kegiatan-kegiatan yang risk. Pada saat itu adalah untuk exploring oil and gas, ya, di mana itu kan mahal. Kadang-kadang eksplorasi mengatakan ada 10.000 juta barrel, tapi ternyata cuma ada 2.000, kadang-kadang 2.000 ada 10.000 dan sebaliknya. Sehingga perbankan, Pak ya, susah untuk membiayai. Nah, akhirnya mau tidak mau adalah venture capital. Selain itu juga untuk pembangunan real estate pada tahun 50-an, 60-an pada saat dari pantai timur pindah ke pantai barat, itu kan banyak daerah-daerah baru ya dikembangkan menjadi properti, itu juga belum ada bank yang mau mendanai karena siapa yang akan di situ. Nah, akhirnya venture capital itu ada tahun 46 sampai tahun 50-an, kemudian tahun 60 itu mulai booming industri lainnya, terutama pada tahun 90 ketika internet mulai ada ditemukan. Nah, venture capital jadi tadi dari mulai oil company, real estate, kemudian ke IT. Nah, kalau di Indonesia mungkin baru berapa? 3-5 tahun lalu setelah kita juga mulai mengenal IT kan, setelah ada fintech, setelah ada e-commerce, barulah orang mengenal tentang venture capital. Oke, berarti bisa dikatakan kalau dari sejarahnya venture capital ini membiayai perusahaan-perusahaan baru dan juga berisiko tinggi gitu ya Bu? Ya. Nah, oleh karena itu baru berisiko tinggi hanya orang yang bisa berani mengukur risiko mau invest di situ. Nah, dalam prinsip venture capital ketika dia invest itu ada jangka panjang, jangka pendek, tapi yang jelas adalah temporary. Dia ada jangka waktunya. Dan venture capital dia akan, karena dia sebagai pemilik, dia akan duduk di manajemen. Maksudnya apa? Bisa memberikan advisory, bisa duduk juga sebagai dewan pengawas, atau bisa juga managing. Karena apa? Karena itu beresiko, itu baru, dia berinvestasi, nah otomatis dia menempatkan diri ataupun orangnya di situ supaya apa? Tujuannya berhasil. Nah, pertanyaannya, keberhasilan dari venture capital itu kan beda-beda ya, Ida Ayu ya. Nah, biasanya apakah tinggi ROI-nya? Dan kemudian exit-nya seperti apa? Coba ceritakan. Oke, berarti tujuan kenapa sih orang berani gitu? Kok ada orang berani investasi di perusahaan masih baru dan beresiko? Karena mereka punya risiko yang terkalkulasi bahwa ini nanti akan memberikan capital gain atau benefit untuk mereka gitu ya Bu ya. Jadi ketika exit strategi misalnya kayak Facebook, dulu dia injeksi uangnya berapa, sekarang Facebook begitu melantai di bursa langsung valuasinya tinggi sekali. Nah, sama dengan waktu penemuan IT, penemuan software maupun hardware ya, itu juga hal yang sama. Nah, tapi yang perlu diketahui di sini bahwasanya ada partisipasi manajemen. Kadang-kadang orang kita itu kan menganggapnya venture capital masih pinjaman. Terus ada orang perwakilannya duduk di manajemen, kok kayak nggak percaya sama kita sih? Kok kayak ngerecokin sih? Ya enggak dong kan, beresiko, uangnya ditanam banyak, otomatis dia kan ingin uangnya nanti kembali lagi kan. Nah, berarti pertanyaannya, venture capital ini bentuknya seperti apa? Ada nggak yang individual? Ada nggak yang perusahaan? Gimana itu, Tidak Ayu? Yang cukup umum dikenal ada dua, itu adalah single tier dan yang kedua adalah dual tier. Jadi yang single tier ini ada perusahaan, jadi investor-investor ini dia mengumpulkan dananya di satu venture capital, kemudian venture capital itu langsung memberikan dananya ke si investee atau perusahaan yang diinvestasikan ini, perusahaan baru ini. Kemudian yang kedua itu yang tiernya double, yang dua, jadi si pemodal itu taruh uang di venture capital ini punya satu sub untuk yang mengurus tentang manajemennya si perusahaan. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi kasih advisory, dia duduk di aktif di manajemen. Jadi ada dua layer. Baru kemudian kedua-duanya ini berpartisipasi di investing. Oke. Berarti kalau disebut sebagai
source of fund dari venture capital ini bisa individual kan ya. Nah, biasanya orang mengenal sebagai angel investor. Nah, ini kalian mesti kenal nih siapa-siapa angel investor di Indonesia. Kalau Anda punya ide yang bagus, bisa pitching kepada beliau-beliau ya. Ya nanti beliau-beliau ini akan mendanai. Kemudian ada juga company. Nah, company kebanyakan ya, itu banyak company. Nah, kalau di luar negeri, terutama di Amerika, itu banyak juga bank, asuransi, kemudian pension fund, itu menjadi investor dari venture capital. Nah, oleh karena itu ya di negara-negara barat sangat maju sekali venture capital. Nah, karena Indonesia relatif baru ya booming 3, 4, 5 tahun lalu ya. Jadi sekarang ini banyak berdiri perusahaan modal Ventura, baik itu dalam negeri maupun juga yang berpatungan dengan luar negeri. Nah, kemudian pertanyaannya, biasanya kalau orang mau ngambil pendanaan, itu kan ada aturan-aturannya. Nah, menurut Ida Ayu, dalam bidang apa sih investor itu tertarik untuk membiayai? Apakah itu chemical atau kalau sekarang kedokteran, elektronik, apa lagi kira-kira yang ini? Paling banyak mungkin yang udah paling umum biasanya di bidang IT gitu ya, atau digital related business. Nah, kemudian ada juga yang berisiko tinggi seperti pharmaceutical, kemudian mungkin manufacturing juga, misalnya kayak yang memanufacture komputer atau alat transportasi yang revolusioner, itu cukup banyak tertarik di sana. Bahkan mungkin agriculture pun juga cukup banyak. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya. Coba sebenarnya venture capital ini membiayai sesuatu yang ternyata di kemudian hari bermanfaat bagi kita. Yang sebelumnya itu hanya kayak mimpi. Misalnya gini, misalnya dulu orang itu naik tangga. Kalau ke supermarket di lantai 2 otomatis kan berat. Investasi di lift mahal. Nah, ini kalau ada seorang ibu-ibu di supermarket, kemudian dia membawa trolinya itu, trolinya dulu kan nggak ada remnya itu, kebablas, nabrak, rak-rak, gitu kan ya. Ternyata itu mengilhami para venture kapitalis ya, untuk membuat troli yang kalau tidak dipencet dia nggak jalan. Nah, kemudian juga membuat ban berjalan atau elevator yang begitu trolinya ini langsung bisa mencekram. Itu semua hasil dari venture capital, termasuk juga misalnya apa? Dulu orang pergi bawa tas, awalnya digendong, kemudian ditenteng, kemudian digeret hanya ada 2 roda, sekarang 4 roda, sekarang bahkan kopernya bisa dinaikin, kalau di bandara capek jalan terus misalnya. Nah, ini orang dulu nggak melihat bahwa sebenarnya dari keseharian kita bisa melihat peluang. Handphone aja, dulu telepon gede banget, setelah itu telepon pakai ongkel, kemudian diputer, kemudian ditutul bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa ditutul itu, disentuh, dipencet-pencet. Nah, kemudian wireless. Setelah wireless baru handphone. Handphone dulu gede, kecil, sekarang gede lagi, kecil lagi. Nah, handphone dari cuman suara, kemudian ada teks, kemudian ada gambar. Sekarang ada generasi kalian itu menikmati lompatan yang cukup besar. Nah, kalau gitu Dayu, boleh nggak saya cerita mengenai staging dari venture capital? Oke. Biasanya kalau orang ketemu, misalnya ya, nanti Anda punya duit, nabung ya, Anda ke Silicon Valley gitu ya, ketemu anak-anak muda, mereka ditanya, hey, what are you doing? Oh, I'm in seed money. Maksudnya apa itu? Tidak Ayu. I'm in seed money. Maksudnya apa? Oke, seed money itu artinya dia itu masih menguji ide-idenya untuk si venture baru atau bisnis barunya. Jadi dia belum berproduksi, dia masih dalam tahap pengujian ide. Itu adalah tahap yang paling awal pada saat stage of financing dari venture capital. Nah, biasanya itu resikonya sangat tinggi. Karena masih ide, masih gambaran dia mau ini. Nah, kalau orang yang futuristik bisa mengetahui ide itu akan terrealisasi, pasti dia mau mendanai. Makanya ekstrim resikonya. Dan jangkanya bisa 7-10 tahun. Dan bisa juga lebih cepat. Nah, berikutnya orang banyak bilang di Indonesia, startup. Apa itu startup? Oke, kalau startup ini dia adalah fase setelahnya seed money. Jadi dia sudah mulai berproduksi tapi masih terbatas dan juga dia masih banyak mengeluarkan expensesnya. Jadi belum ada profit, belum ada apa.
masih sangat-sangat baru, tapi sudah mulai produksi. Berarti istilahnya dia masih prototyping. Nah, kalau orang bicara, yuk kerja di mana startup, berarti perusahaannya masih prototyping, dicoba mungkin masih banyak bug, masih banyak ini, diuji coba lagi, di ini lagi gitu ya. Nah, setelah tadi pertama seed money dari ide, kemudian prototyping, kemudian ada yang menjawab, I'm in the first stage. Apa itu? Nah, kalau first stage itu dia produksi atau kegiatan operasionalnya sudah lebih besar, tapi dia belum membukukan profit gitu. Nah, kemudian setelah first stage ini ada juga second round atau second stage, kemudian sampai fourth stage. Di third stage, biasanya antara 2 atau third stage, itu dia biasanya sudah mulai bisa membukukan keuntungan. Nah, biasanya ya, first stage ini resikonya itu tinggi, dan dia untuk mulai komersialisasi dan marketing. Kemudian kalau second stage itu, atau second round, itu 3-5 tahun ya lumayan cukup tinggi ya, Ida, karena dia mulai expand, cari market baru. Nah, kemudian third stage atau third round itu 1-3 tahun, mungkin levelnya resikonya medium, dia sudah mulai ekspansi serta bahkan mengakuisisi atau membuat baru lagi. Nah, yang terakhir itu yang fourth stage. Kalau apa fourth round itu kalau dia sudah mau IPO berarti kan ya. Nah, ini sudah matang, ya nanti dia tinggal IPO. Nah, makanya venture capital tadi tergantung selera dari resikonya, dia akan membiayai pada fase yang mana. Ya, apakah tadi seed money, ya, kemudian startup, kemudian first round, second round, third round, atau fourth round. Nah, nanti tolong diamati. Kalau Anda lihat, karena kita gebiah uyah, semuanya disebut startup, ya, harusnya ada fase-fasenya tadi. Nah, nanti kalau misalnya, oh, ternyata sudah ada yang IPO nih di Indonesia. Nah, itu berarti dia tahapnya sudah tahap keempat. Nah, tapi kalau baru ide doang, sudah ada yang mendanai, oh hebat sekali ya, si A, si B. Nah, berarti dia seed money. Kemudian kalau dia sudah bikin prototype, dijual prototipenya, banyak orang yang pitching, nah itu juga bagus lagi. Nah, kemudian saya maaf Bu, berarti tadi kalau misalnya venture capitalnya dia senang yang beresiko, dia bisa ambil di seed money. Yang paling tidak beresiko adalah di paling akhir, tapi pasti lebih murah kalau dia investasi di yang lebih beresiko ya Bu ya. Nah, pertanyaannya kan tadi selera resiko dari venture kapitalisnya, karena siapanya nah dulu orang mau invest di Facebook sih. Nah, Anda lihat filmnya itu, nyari ya social network, Anda lihat itu ceritanya bukan cerita tentang tokohnya, tapi adalah proses dari venture capital, bagaimana mencari, bagaimana. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian venture capital itu kadang-kadang ada konfliknya? Oke, karena biasanya terutama tentang kepemilikan ya Bu ya. Jadi ketika kalau seperti di film Facebook, tadinya si Eduardo Saverin sama Mark Zuckerberg doang. Kemudian sekarang ada investor baru. Nah, investor taruh uang, dia juga pengen dong kasih ide, kasih masukan. Nah, biasanya itu ada konflik. Kemudian juga masalah persentase kepemilikan. Tambah investor baru, proporsi kepemilikan. Pemilik yang lama, biasanya founder, itu pasti akan berkurang. Oke, jadi teman-teman ingat ya, tetap ada resiko dari konflik interest ini karena ya namanya saya punya ide misalnya, Ida sebagai venture kapitalisnya. Belum tentu di tengah jalan kita jalan terus. Nah, oleh karena itu dari awal perjanjian ini mesti diperhatikan supaya misalnya yang pemilik ide juga tidak menyesal ataupun juga venture capital tidak menyesal. Nah, karena ini memang tiba-tiba ternyata misalnya penemuan-penemuan, misalnya di kampus. Nah, ini banyak sekali venture kapitalis sekarang ini mulai masuk ke kampus untuk melihat hasil karya mahasiswa. Siapa tahu hasil karyanya bisa diwujudkan dalam prototyping, bahkan bisa diproduksi. Kemudian Ida Ayu, bagaimana exit-nya? Oke, nah tadi Ibu juga udah banyak tuh ngobrol tentang exit strategy, karena memang venture capitalist ini adalah dia sifatnya temporary. Dari awal dia mau beli saham, dia tidak mau memiliki untuk selamanya. Jadi dia harus menetapkan beberapa exit strategi. Salah satunya yang paling banyak itu adalah dilakukan dengan IPO atau Initial Public Offering. Nah, ini juga teman-teman udah kita bahas di episode sebelumnya di pasar modal ya. Nah, kemudian yang kedua, selain IPO dari melantai di bursa, itu juga bisa dengan cara dijual. Dijualnya kemana? Bisa dijual ke perusahaan lain, bisa dijual ke investor lain,
bahkan bisa dijual lagi ke foundernya yang tadi menemukan atau di buyback, jadi diambil kembali, itu bisa. Bahkan yang ekstrim, Ida Ayu, ada setelah semua berhasil, malah dimatikan. Yes, dilikuidasi ya Bu ya? Dilikuidasi, karena ada juga yang cuma pengen tahu, bisa nggak sih? Atau ternyata kalau ini jadi, malah membawa persaingan kepada induk perusahaan yang membiayai misalnya. Nah ini nanti teman-teman tolong dilihat kejadian akhir-akhir ini, bagaimana exit dari venture capital. Ya. Mungkin itu, Ida Ayu. Mungkin terakhir Bu, karena mungkin siapa tahu teman-teman ini ada yang memang jiwanya entrepreneur, dia masih ragu untuk minjem duit ke bank, ketika habis dengar kelas online kita pengen ke venture capital. Kalau di Indonesia kita bisa lihat listnya venture capital itu ada kan ya Bu ya? Ada, Anda tinggal masuk ke OJK, karena kalau bisa yang lisensi resmi ya, supaya Anda yakin dan kemudian bisa datang ke mereka untuk pitching. Ya, oke. Jadi semangat buat teman-teman yang mau mencoba bisnis baru. Ini kita ada alternatif pembiayaan yaitu venture capital. Silakan cek di websitenya OJK, semuanya yang terlisensi dan terdaftar secara resmi. Oke, Ibu, kayaknya udah banyak ya kita ngobrol-ngobrol tentang venture capital. Jadi mudah-mudahan semua yang kita share hari ini itu bermanfaat. Jangan lupa nonton nanti episode kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.